Pandangan kami terhadap IAIDD ini merupakan perintis lah ya kepada perguruan-perguruan tinggi DDI yang lain. Ya, kita ada 16 ya perguruan tinggi. Jadi semuanya itu melihat ya, terutama sekali yang masih status ya, sekolah tinggi agama atau STAI ya, DDI, maka tentu STAI IAIDD ini menjadi acuan ya, menjadi panduan ya bagaimana mereka bisa bergerak. Ya, kemudian dari sudut IAI sendiri bagaimana pergerakan ini kita harapkan satu masa nanti ya mampu menjadi universitas ya, Darud Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ansar Arif Sofyan, senang kembali hadir di depan Anda semua, sahabat IAI DDI Polewali Mandar. Seperti sedia kala yang baru menyaksikan dan baru melihat di tampilan layar HP-nya, bisa di-like dan di-subscribe channel IAI DDI Polewali Mandar Official. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur yang sangat luar biasa kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan limpahannya kita bisa hadir bersama-sama. Dan pada episode yang ketiga ini adalah salah satu episode yang sangat luar biasa, episode yang terhormat bagi saya sebagai host, kehadiran sosok yang begitu luar biasa dan menjadi kebanggaan kita bersama. Langsung saja kita sapa Andre Gurutta, Profesor Dr. K. Haji Samsul Bahri Al-Galigo LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre Gurutta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Bagaimana perjalanan menuju ke Sulawesi Barat ini? Lancar. Iya. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat, selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Andre Gurutta ini adalah ketua umum pengurus besar Darud Dakwah wal Irsyad, yang sebagaimana kita ketahui adalah DDI ini adalah merupakan sebuah organisasi massa di mana kita kenal banyak cabang-cabang dimanapun berada, hingga di luar Sulawesi pun sudah berkibar di mana-mana. Dan alhamdulillah ini kita sudah kehadiran guru besar kita bersama. Ini salah satu keberkahan bagi DDI Polewali Mandar. Andre Gurutta bisa menyempatkan hadir di tempat ini meskipun kita tahu bahwa jadwal beliau sangatlah padat. Baik, Andre Gurutta, saya langsung masuk ke beberapa pertanyaan terkait podcast pada hari ini. Yang pertanyaan pertama ini, Andre Gurutta, terkait keberadaan DDI Polewali Mandar saat ini, seperti apa pandangan Andre Gurutta keberadaan DDI ini? Kita ketahui bahwa sekarang perkembangan zaman, dunia teknologi, kita menuju ke masa 5.0 ini, seperti apa pandangannya Andre Gurutta? Silakan. Alhamdulillah, ya pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberadaan ya kami dengan rombongan ya ke IAI DDI ya Polman ini ya, kita merasa senang ya, merasa tenang ya, bersyukur. Dan ini bukan kali pertama kedatangan kami ya, sudah sering ya, karena memang IAIDD ini termasuk yang pertama ya, Institut Agama Islam, dan alhamdulillah ya kita ada lagi yang baru, yaitu di Sidrap. Jadi pandangan kami terhadap IAIDD ini merupakan perintis lah ya kepada perguruan-perguruan tinggi DDI yang lain. Ya, kita ada 16 ya perguruan tinggi. Jadi semuanya itu melihat ya, terutama sekali yang masih status ya, sekolah tinggi
agama atau STAI ya DDI, maka tentu STAI IAI-DDI ini menjadi acuan ya, menjadi panduan ya bagaimana mereka bisa bergerak. Ya, kemudian dari sudut IAI sendiri bagaimana pergerakan ini kita harapkan satu masa nanti ya mampu menjadi universitas ya, Darud Dakwah wal Irsyad. Inilah yang kita sangat harapkan karena kita lihat ya perkembangannya alhamdulillah ya semakin hari semakin mampu ya bersaing, mampu menyesuaikan diri ya, terutama yang disebut tadi kita di dalam masyarakat 5.0 sekarang ini tentu tantangan pendidikan tinggi, tantangan penyebaran ilmu yang ada di DDI ini ya tentu sangat berat. Tapi alhamdulillah ya Institut Agama Islam DDI ini mampu mengarungi dengan baik dan setiap saat selalu ada saja hal-hal yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, baik. Tapi Guru Tak, terkait dari itu seperti apa pembinaan ke depannya ini, Guru Tak? Ya, inilah yang isu-isu yang saya dengarkan tadi yang menghalang untuk menjadi universitas ini ya, tinggal ya karena belum ya memiliki guru besar. Inilah mungkin kita akan pikir bersama. Ya, tadi sudah bincang dengan Pak Rektor. Ya, saya kira ada jalan keluarnya di samping meng-push para dosen ya supaya yang sudah lektor kepala umpamanya kita teruskan ya mendorong mereka supaya bisa menjadi guru besar, apalagi di Indonesia ini sangat-sangat dibutuhkan ya upgrade ya dari dosen ya menjadi guru besar ya supaya universitas ya bisa terwujud ya dengan baik dan bisa bersaing ya di dunia pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, betul. Ya, jadi terkait tadi yang sempat disinggung Pak Guru Tak tadi mengenai tentang pengembangan. Nah, sebagai Ketua Umum Pengurus Besar DDI ini, seperti apa penguatan ideologinya ke depan dan termasuk pada penguatan ekonomi? Nah, itulah sekarang ini kita di DDI ini dari sudut manajemen organisasi kita ada lembaga-lembaga. Jadi ada lembaga perguruan tinggi, ada lembaga yang terkait dengan ekonomi. Ya, jadi semua ini kita akan gerakkan. Ada 10 lembaga yang ada di Darud Dakwah di bawah manajemen pengurus besar. Inilah yang kita mulai gerakkan sekarang ini. Karena memang kita ini masih baru lagi. Baru ada setahun ya muktamar kita. Jadi kita sedang bergerak dan alhamdulillah ya respon ya masyarakat DDI, respon perguruan tinggi, respon pondok pesantren, madrasah, sekolah dan lain sebagainya itu kita lihat ya sekarang ini sudah mulai ya bergerak maju. Ya itulah yang kita harapkan nanti. Jadi kita mau berikan supaya lembaga-lembaga ini betul-betul memberikan sumbangan yang besar kepada lembaga-lembaga pendidikan kita, termasuk perguruan tinggi, termasuklah Institut Agama Islam Polman ini. Ya, betul. Jadi penerapan dalam ideologi itu harus juga ditanamkan dalam perguruan tinggi ini ya. Iya, artinya kita itu tidak melihat lembaganya, tetapi kita melihat kepada warganya kalau kita bicara ideologi dan itu memang kewajiban ya Darud Dakwah Irsyad untuk menguatkan, mengukuhkan ya kepahaman kita baik di dalam beragama maupun ilmu-ilmu yang terkait ya dengan agama ini ya harus diberikan perhatian yang serius ya supaya dalam suasana zaman teknologi yang sangat
banyak tantangan pendidikan sekarang ini, maka itulah yang kita akan usahakan. Ya. Oke, baik. Terakhir Pak Guru Tak, ini terkait dengan pandangan Guru Tak ini kan ada 3 ormas besar di Indonesia khususnya ini. Guru Tak termasuk Muhammadiyah, NU, kemudian ada DDI. Jangan sampai kita bangga jadi NU, kita bangga jadi Muhammadiyah, tapi kita tidak bangga jadi DDI yang notabene kita lahir dari Sulawesi. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, Guru Tak, apa perbedaan khusus untuk DDI terkait dengan ormas-ormas yang lainnya? Saya kira perbedaan semua kita mengerti bahwa DDI itu lain, ya Nahdlatul Ulama itu lain, Muhammadiyah itu beda ya. Tetapi kita di DDI ini mengamalkan kebebasan. Artinya orang-orang DDI banyak di Nahdlatul Ulama dan juga banyak di Muhammadiyah. Jadi cuma kita harus paham bahwa mereka itu kan telah dibekali bahwa mereka tidak apa masuk di situ, tapi kalau masuk di situ dan di sana ada peranan, karena kebanyakan orang-orang DDI yang masuk dari awal lagi ya mereka punya peranan. Ya, jadi harus artinya memberikan peluang kepada mereka yang tidak terlibat ya dengan organisasi-organisasi yang disebutkan tadi. Jadi memang betul itu bahwa DDI ini termasuk organisasi yang beda dengan organisasi lain. Ya, punya misi tersendiri walaupun mungkin dari sudut dakwah Islamnya hampir sama, dari sudut pahaman agama mungkin hampir sama, tetapi pendekatan-pendekatan yang kita pakai itu jelas ya berbeda karena kita ini menumpukan diri kepada manhaj, ya kepada pendekatan yang telah diwariskan ya oleh Andre Guru Abdul Rahman Nambodale dan ulama-ulama DDI yang lain. Ya, jadi kita tidak boleh terkeluar dari situ karena itulah misi kita di dalam membangunkan ya Darud Dakwah wal Irsyad ini. Ya, Masya Allah. Terakhir, ini paling terakhir Andre Guru Tak. Ini kan saya termasuk alumni dari IAI Andre Guru Tak. Di semester 1 dan 2 itu saya sempat mendapatkan pembelajaran tentang kededian. Nah, apakah juga di tingkat SMA juga itu di mungkin MA DDI itu juga ada materi khusus di kededian atau seperti apa, Guru Tak? Yang kita ada itu sejak dari sanawiyah itu. Oh, sejak sanawiyah. Sanawiyah, cuma tidak ya ini belum. Paling-paling nyanyian-nyanyian DDI itu adalah. Tapi untuk sanawiyah, untuk aliyah sampai ke perguruan tinggi. Dan masing-masing punya taraf tersendiri, taraf ilmu. Itulah sebabnya sekarang ini kita sedang menggodok sekarang ya meneliti semula meneliti kembali. Ya, sekarang ini sudah ada panitianya ya untuk mengolah kembali. Ya, karena perkembangan DDI kan sudah lama. Iya, betul. Sudah hampir 85 tahun. Iya. Insya Allah tahun depan kita akan merayakan peringatan 85 tahun milad Darud Dakwah wal Irsyad secara keseluruhan. Ya. Amin. Ya. Oke, baik. Sahabat DDI dimanapun berada yang sempat menyaksikan video ini, kembali saya ingatkan untuk terus subscribe dan ikuti channel ini dengan cara like dan share sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin terakhir Andre Guru Tak ada pesan untuk kepada seluruh keluarga besar DDI dimanapun berada yang sempat menyaksikan video podcast kita di YouTube ini. Jadi saya ingin berpesan kepada seluruh warga Darud Dakwah Irsyad bahwa kita sekarang ini di dalam ber-DDI di alam yang baru. Ya, saya selalu sebut One DDI. Ya, DDI itu hanya satu. Iya, One DDI. Jadi bukan 2, 3 DDI. Ya, betul. Kita satu dan tidak ada lagi halangan-halangan. Ya, oleh karena itu mari kita hidupkan ukhuwah ad-dariyah. Ya, persatuan ad-dariyah. Dari sudut pemahaman kita berpegang kepada wasatiyah ad-dariyah. Atau ringkasnya kita berpegang kepada ahlus sunnah
berjamaah sebagaimana yang termaktub di dalam ADART Darul Da'wah Irsyad yang dihasilkan oleh Muktamar tahun 2022 yang lalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Andre Guruta sudah menyempatkan hadir di podcast kita, dan alhamdulillah perbincangan hari ini adalah sesuatu yang begitu sangat luar biasa. Semoga kehadiran Andre Guruta ini bisa menjadi barokah untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube IAI DDI Polewali Mandar. Saya undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.